Halo semua, pernah nggak sih ngerasa dunia di sekitar kita ini geraknya makin cepet aja setiap hari? Tapi pernah kepikiran nggak kalau sebenarnya ada semacam peta yang bisa bantu kita buat ngebaca semua ini? Nah, peta itu namanya sosiologi, dan hari ini kita bakal coba belajar cara pakainya untuk menavigasi dunia yang serba berubah ini. Kutipan ini mungkin kedengarannya udah sering kita dengar ya, tapi coba deh renungin lagi. Di dunia kita sekarang yang isinya tren viral dan berita yang silih berganti, bukankah ini kenyataan kita banget? Satu-satunya hal yang pasti, ya perubahan itu sendiri. Dan inilah titik awal perjalanan kita. Antara media sosial yang tiap hari ngeluarin tren baru, dunia kerja yang nuntut kita makin fleksibel, sampai cara kita ngobrol aja rasanya beda banget dari tahun ke tahun. Kalau kamu pernah ngerasa sedikit kewalahan sama semua ini, tenang, kamu nggak sendirian. Perasaan kewalahan yang kita rasain itu ternyata bukan hal baru loh. Justru ini adalah perasaan yang sama yang ratusan tahun lalu jadi pemicu lahirnya sebuah ilmu. Betul, sosiologi itu lahir bukan di ruang kelas yang tenang dan adem, tapi justru dari tengah-tengah kekacauan sosial. Ilmu ini muncul sebagai sebuah respons, sebagai upaya manusia untuk ngerti dunia yang tiba-tiba terasa asing dan penuh gejolak. Coba deh kita bayangin Eropa di akhir abad ke-18. Ada dua revolusi besar, revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis, yang benar-benar merombak segalanya. Kota-kota jadi super padat, pabrik ngegantiin ladang, dan tatanan sosial yang udah ada berabad-abad hancur. Nah, di tengah kekacauan inilah muncul pertanyaan besar. Gimana caranya kita memahami masyarakat yang sama sekali baru ini? Dan dari situlah sosiologi lahir. Untuk menjawabnya, muncullah para pemikir hebat yang teori-teorinya jadi semacam lensa atau kacamata buat kita melihat dunia. Dan yang keren, lensa-lensa ini ternyata masih tajam banget buat ngebaca realitas modern kita sekarang. Pertama, ada Emil Durkheim. Dia tuh penasaran banget sama satu hal. Apa sih yang bikin masyarakat tetap bersatu dan nggak bubar? Konsepnya solidaritas sosial. Itu ibarat lem perekat tak terlihat yang ngikat kita semua. Dulu, kata dia, kita bersatu karena kita semua mirip, misalnya sama-sama petani. Sekarang, di era modern, kita bersatu karena saling butuh. Petani butuh insinyur, insinyur butuh dokter, dan seterusnya. Beda lagi sama Karl Marx, dia datang dengan lensa yang lain. Buat dia, sejarah itu panggungnya konflik kelas, pertarungan abadi antara kelompok yang punya sumber daya sama yang nggak punya. Nah, teori ini jadi inspirasi buat banyak banget gerakan perubahan sosial di seluruh dunia. Terakhir, ada Max Weber yang nawarin lensa rasionalisasi. Dia ngelihat gimana masyarakat modern itu makin terobsesi sama efisiensi, perhitungan, dan aturan yang jelas. Coba deh pikirin, dari birokrasi pemerintahan sampai cara kerja startup yang serba terukur, jejak pemikiran Weber itu ada di mana-mana. Mungkin kedengarannya kayak teori-teori jadul ya. Tapi jangan salah, tiga lensa ini, solidaritas, konflik, dan rasionalisasi adalah alat fundamental buat memahami isu-isu paling penting saat ini, dari ketimpangan ekonomi sampai polarisasi politik. Oke, sekarang kita lompat dari masa lalu dan kita lihat apa yang terjadi di era kita. Kalau dulu mesin uap dan revolusi politik yang jadi motor perubahan, sekarang kita punya dua mesin baru yang kerjanya jauh lebih cepat, data dan globalisasi. Kita bisa bayangin gini, big data itu revolusi dari dalam. Tiap klik, tiap postingan, tiap lokasi yang kita bagikan, itu semua jadi data yang ngebentuk realitas sosial baru. Sementara itu, globalisasi adalah revolusi dari luar yang ngehubungin kita semua dalam satu jaringan global yang sekaligus juga menantang batas-batas budaya. Big data ini perannya ganda. Dan menarik banget, di satu sisi dia jadi subjek kajian baru. Gimana data kita dikumpulin, gimana batas privasi jadi kabur, dan bahkan gimana otonomi kita bisa tergerus. Di sisi lain, dia juga jadi metode penelitian baru. Sosiolog sekarang nggak cuma wawancara, tapi bisa loh menganalisis jutaan cuitan di media sosial buat memetakan sentimen publik secara real time. Keren kan? Sementara itu, globalisasi itu bukan cuma soal ekonomi, ini soal proses penetrasi budaya. Nilai-nilai dari satu belahan dunia bisa nyebar cepat banget lewat media digital, mempercepat apa yang disebut homogenisasi atau penyeragaman. Ini ada resikonya, kayak westernisasi yang berlebihan, konsumerisme, dan yang paling penting, potensi hilangnya kearifan lokal kita yang unik.
Tentu aja, setiap perubahan besar itu kayak pedang bermata dua. Ada ancaman yang nyata, tapi selalu ada juga peluang tak terduga yang muncul. Yuk, kita bedah satu-satu. Di sisi negatifnya, perubahan yang terlalu cepat bisa menciptakan anomi. Rasa bingung karena norma lama udah nggak berlaku lagi. Terus ada culture shock, kaget waktu nerima budaya asing. Individualisme juga makin kuat, bikin kita lebih fokus ke diri sendiri, dan yang cukup mengkhawatirkan, cultural displacement, misalnya saat musik tradisional kita kalah populer dari lagu-lagu K-pop. Tapi, ada sisi lainnya yang indah banget, yaitu akulturasi. Waktu dua budaya ketemu, mereka nggak harus berantem. Mereka bisa berpadu, menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Lihat aja Masjid Cengho ini, perpaduan harmonis arsitektur Islam dan Tionghoa. Ini bukti nyata kalau pertemuan budaya bisa melahirkan keindahan. Jadi intinya gini, di tengah semua tantangan, perubahan justru maksa kita buat jadi kreatif. Kita dikasih kesempatan untuk mendefinisikan ulang siapa diri kita dan berkolaborasi dengan cara-cara yang dulu nggak pernah kebayang. Oke, terus gimana caranya kita bisa proaktif menghadapi semua ini? Sosiologi itu nggak cuma mendiagnosis masalah, tapi juga nawarin toolkit buat membangun jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Nah, disinilah sosiologi publik berperan. Ini adalah sosiologi yang diaplikasikan langsung ke masyarakat. Tujuannya praktis banget, mulai dari memahami apa sih yang sebenarnya dibutuhkan warga, mengevaluasi apakah sebuah kebijakan pemerintah itu efektif atau enggak, sampai mendorong partisipasi publik dan memperjuangkan keadilan sosial. Contohnya, nilai luhur kita gotong royong. Nilai ini nggak harus hilang ditelan zaman loh, tapi bisa bertransformasi. Kalau dulu gotong royong itu artinya kerja bakti di desa, sekarang gotong royong bisa jadi kolaborasi proyek lewat platform digital, penggalangan dana online, atau sekedar berbagi info valid buat kepentingan bersama. Esensinya sama, solidaritas. Cuma mediumnya aja yang baru. Di era teknologi yang makin kompleks ini, kita butuh lebih dari sekedar ikatan di dalam kelompok kita sendiri. Kita butuh yang namanya modal social bridging, yaitu kemampuan untuk membangun jembatan dan kepercayaan dengan kelompok lain yang berbeda. Ini penting banget buat inovasi, karena ide-ide terbaik seringkali lahir dari pertemuan orang-orang dengan latar belakang dan keahlian yang beragam. Pada akhirnya, semua alat ini, pemahaman akan perubahan, reinterpretasi nilai, pembangunan jembatan antar kelompok, semua tujuannya cuma satu, membangun ketahanan sosial atau social resilience, yaitu kemampuan kita sebagai masyarakat untuk terus maju, beradaptasi dengan guncangan global tanpa harus kehilangan jati diri kita. Ini semua membawa kita pada satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Di tengah gempuran perubahan ini, nilai fundamental apa sih yang bakal kita pertahankan? Dan yang lebih penting lagi, masa depan seperti apa yang mau kita bangun bersama? Jawabannya ada di tangan kita semua. Terima kasih sudah menyimak